Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Helina Priani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah karakter building dan teman-teman sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait dengan tema dampak perubahan iklim terhadap hilangnya habitat dan peran spesies lokal dalam restorasi ekosistem. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Fauzia Fariska dengan NIM 192315888, lalu Sylvia Nur Ramadiani dengan NIM 192315542, lalu Musna Dewi Hasibuan dengan NIM 192315552, lalu Alicia Jasatunnisa Waskito dengan NIM 192312171, lalu Muhammad Fahrezi dengan NIM 192313315, dan yang terakhir yaitu Tio Chandra dengan NIM 192317773. Baik, untuk memulai pembahasan terkait dengan tema dan judul yang kami pilih, akan saya serahkan kepada rekan saya yaitu Tio Chandra. Untuk Tio dipersilahkan. Baik, untuk abstrak, perubahan iklim di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap keanekaragaman hayati, mengancam keberlangsungan spesies yang bergantung pada kondisi lingkungan tertentu. Ketidakmampuan beradaptasi memaksa spesies bermigrasi atau menghadapi kepunahan lokal. Untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah restorasi ekosistem, seperti pelestarian ekologi, rehabilitasi, perlindungan keanekaragaman genetik, serta peningkatan keanekaragaman hayati dan ekosistem di Indonesia. Selanjutnya, latar belakang. Perubahan iklim adalah tantangan besar yang mendesak umat manusia dan ekosistem global. Ditandai dengan peningkatan suhu global, pola cuaca yang tidak menentu, dan bencana alam yang semakin sering, seperti kekeringan, banjir, badai, serta kebakaran hutan. Perubahan ini mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pertanian, kesehatan, dan ekonomi. Akibatnya, kebutuhan mitigasi dan adaptasi terus meningkat, Karmana 2024. Selain itu, perubahan iklim mengancam keanekaragaman hayati yang menjadi penopang penting bagi keseimbangan ekosistem. Hilangnya habitat menyebabkan gangguan pada layanan ekosistem, seperti penyediaan oksigen, penyaringan air, dan pengendalian hama. Restorasi ekosistem melalui penggunaan spesies lokal menjadi solusi potensial, karena spesies ini lebih tahan terhadap kondisi ekstrim dan mampu mendukung pemulihan habitat secara alami. Baik, selanjutnya efek perubahan iklim terhadap hilangnya habitat. Perubahan iklim merupakan perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah atau seluruh dunia. Perubahan iklim seringkali dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan pemanasan global menurut jurnal IPCC 2021. Nah, perubahan iklim ini merupakan permasalahan serius di Indonesia yang dampaknya dapat dirasakan di berbagai aspek kehidupan seperti suhu udara di Indonesia yang mengalami peningkatan sekitar 0,7 derajat Celcius dibandingkan rata-rata periode 1991 sampai 2020 sehingga menimbulkan fenomena cuaca ekstrim seperti curah hujan yang tinggi, lalu badai dan gelombang panas, permukaan air laut di Indonesia yang semakin meningkat, dan hal ini itu akan menurunkan kualitas dan kuantitas air serta merusak habitat hewan. Berikut adalah efek dari perubahan iklim. Yang pertama, perubahan iklim mempengaruhi keanekaragaman hayati melalui berbagai mekanisme yang kompleks, terutama melalui perubahan habitat. Nah, di banyak ekosistem, peningkatan suhu global ini telah mengubah pola curah hujan dan suhu secara signifikan. Jadi, perubahan ini dapat mempengaruhi keberlanjutan spesies yang tergantung pada kondisi lingkungan tertentu.
untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Ketidakmampuan untuk beradaptasi ini eh, dapat memaksa spesies untuk bermigrasi ke suatu tempat lain atau bahkan mengalami kepunahan. Yang kedua, mempengaruhi siklus hidup spesies-spesies tertentu yang sangat bergantung pada kestabilan musiman dan ketersediaan sumber daya pada waktu yang tepat. Misalnya di ekosistem perairan tropis, kenaikan suhu air ini dapat mempengaruhi pertumbuhan alga dan dinamika rantai makanan laut secara keseluruhan. Adaptasi spesies dan respon terhadap perubahan spesies ini memiliki berbagai strategi adaptasi untuk menghadapi perubahan habitat akibat perubahan iklim. Beberapa spesies dapat beradaptasi dengan cepat melalui perubahan perilaku seperti pergeseran pada migrasi atau perubahan dalam waktu reproduksi. Namun kemampuan adaptasi ini seringkali terbatas, jadi terutama bagi spesies dengan ketergantungan yang tinggi terhadap keseimbangan ekosistem yang akan mengalami tekanan evolusioner yang besar atau bahkan kepunahan lokal karena tidak mampu mengimbangi lingkungan yang terjadi, perubahan lingkungan yang terjadi. Lalu eh, perubahan iklim telah berdampak pada berbagai habitat di Indonesia. Perubahan iklim ini contohnya seperti air laut yang mengancam permukaan pantai Lombok, lalu pemanasan air laut yang menghancurkan terumbu karang di Raja Ampat, lalu banjir dan tanah longsor yang mengancam habitat komodi Taman Nasional Komodo, dan perubahan cuaca curah hujan terbesar itu yang mempengaruhi Danau Toba, lalu kekeringan dan kebakaran hutan yang mengancam Pegunungan Bromo. Eh, Lalu ada juga keanekaragaman hayati laut di Pulau Bunaken yang terancam karena suhu lautnya itu semakin hangat. Lalu yang ketiga, keempat, rata-rata suhu di Indonesia semakin meningkat. Jadi suhu rata-rata di Indonesia ini akan semakin meningkat akibat perubahan pola cuaca dan ekosistem dan keseimbangan lingkungan. Panas ekstrim juga dapat meningkatkan risiko penyakit seperti heat stroke dan mengurangi produktivitas kerja di sektor pertanian dan perikanan. Lalu yang kelima ada pengasaman laut dan peningkatan frekuensi badai mempengaruhi kesehatan dan distribusi spesies laut. Lalu yang terakhir ada mengganggu keseimbangan ekosistem dan menyebabkan punahnya beberapa jenis tumbuhan dan hewan. Nah, berikut ini ada langkah-langkah untuk kita mengatasi perubahan iklim. Yang pertama, kita bisa melakukan dari hal-hal kecil seperti menghemat energi di rumah dengan menggunakan peralatan hemat energi dan lampu LED. Lalu yang kedua, mengurangi jumlah kendaraan bermotor dengan menggunakan bersepeda atau menggunakan transportasi umum atau bahkan bisa juga berjalan kaki. Lalu yang ketiga, kita bisa meminimalkan limbah makanan dan praktikkan prinsip pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang atau 3R recycle, reduce, dan reuse. Lalu yang keempat, kita bisa juga nih beralih ke energi terbarukan seperti tenaga angin atau surya. Lalu yang kelima, kita bisa mempertimbangkan kembali kendaraan listrik untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Lalu yang keenam, kita juga bisa menerapkan teknologi konservasi air, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Baik, untuk pembahasan berikutnya terkait dengan peranan spesies lokal yang tahan terhadap kondisi ekstrim dalam membantu restorasi ekosistem. Perubahan iklim yang mendesak sehingga mempengaruhi pola cuaca dan juga suhu global memberikan pengaruh pada keberlanjutan spesies yang hidupnya bergantung pada kondisi lingkungan tertentu. Ketidakmampuan spesies untuk beradaptasi memaksa mereka untuk bermigrasi bahkan hingga menghadapi kepunahan lokal secara perlahan. Untuk salah satu contoh spesies yang terancam di Indonesia yaitu gajah. Pada dasarnya, gajah memiliki peranan yang krusial atau penting untuk dapat membentuk hutan-hutan penyerap karbon atmosfer. Perubahan iklim memaksa spesies tersebut untuk bermigrasi ke daerah yang lebih sejuk dan juga lebih lembab. Hal tersebut terus menyebabkan keanekaragaman genetik dalam ekosistem berkurang sehingga spesies endemik lainnya yang juga bergantung pada
kondisi lingkungan semakin rentan terhadap perubahan iklim yang tidak dapat diantisipasi. Oleh karena itu, berikut terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan ekosistem bumi agar dapat terus berfungsi. Yang pertama yaitu ketahanan ekologi, yang dimana hewan lokal yang beradaptasi dengan kondisi ekstrim membantu menjaga kestabilan ekosistem melalui peran mereka dalam rantai makanan, penyebaran biji, dan juga siklus nutrisi. Lalu yang kedua yaitu rehabilitasi ekosistem, yang dimana berkat kemampuannya bertahan di lingkungan sulit, beberapa hewan dapat berperan sebagai spesies indikator untuk mengukur keberhasilan restorasi ekosistem, seperti halnya di area hutan terdegradasi atau lahan yang kritis. Lalu yang ketiga yaitu pelestarian keanekaragaman genetik, di mana hewan lokal dengan gen khusus mendukung adaptasi ekosistem terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan, sehingga penting dalam strategi konservasi. Lalu yang keempat, yaitu peluang untuk restorasi ekosistem, yang di mana menggabungkan hewan lokal dalam program restorasi meningkatkan keberhasilan pemulihan ekosistem dan juga menjaga keanekaragaman hayati Indonesia. Langkah ini juga dapat mendukung keberlanjutan ekosistem global melalui manfaat ekologis, seperti halnya penyimpanan karbon dan juga stabilitas iklim. Nah, lalu yang terakhir yaitu keanekaragaman hayati dan juga ekosistem Indonesia. Indonesia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa banyaknya, memiliki flora, fauna, dan juga ekosistem unik seperti hutan tropis, mangrove, dan juga hutan musim. Satwa lokal yang bisa bertahan dalam kondisi ekstrim seperti halnya anoa, tarsius, dan juga babi rusa, menunjukkan adaptasi genetik penting untuk kelangsungan hidup di lingkungan yang menantang. Baik, untuk kesimpulan presentasi kita hari ini adalah perubahan iklim menjadi masalah serius yang berdampak global, mempengaruhi umat manusia dan habitatnya. Perubahan ini menyebabkan cuaca dan suhu ekstrim yang mengancam keanekaragaman hayati. Mengganggu pola musim tanam di sektor pertanian, serta dampaknya terasa pada kesehatan, seperti peningkatan resiko dehidrasi, heat stroke, dan penyebaran penyakit tropis seperti demam berdarah. Selain itu, perubahan iklim merusak habitat spesies, memaksa mereka berimigrasi ke wilayah baru yang seringkali menciptakan persaingan dengan spesies lain dan berujung pada kepunahan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata untuk melindungi keanekaragaman hayati dan kehidupan manusia dari dampak buruk perubahan iklim. Baik, yang terakhir ada saran untuk mengatasi perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati, diperlukan kesadaran individu dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Langkah-langkah sederhana seperti menghemat energi, menggunakan transportasi umum, mendaur ulang, dan aksi penghijauan dapat memberikan dampak besar jika dilakukan bersama. Restorasi ekosistem juga penting untuk memulihkan fungsi ekosistem yang rusak dan melindungi spesies yang terancam. Keanekaragaman hayati yang sehat memberikan manfaat bagi manusia, sehingga kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk masa depan lingkungan yang lebih harmonis. Bentar, bentar, bentar. Hmm. Seperti yang Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, perubahan iklim memiliki dampak serius yang merusak habitat berbagai spesies. Oleh karena itu, spesies lokal memiliki peranan yang penting dalam merestorasi ekosistem. Saya akhiri presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang kurang berkenan di hati. Dan kami juga turut dan maaf dan kami juga terbuka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.